Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soli dan solihah, apa kabarnya kalian pagi hari ini? Semoga anak soli solihah dalam keadaan sehat semua ya. Setelah 2 hari kemarin kalian istirahat, berlibur dari aktivitas belajar, hari ini kita akan mulai kembali kegiatan belajar. Semoga soli solihah semuanya semangat untuk belajar hari ini ya. Hari ini kita akan melanjutkan tema 5, subtema 4, pertemuan ketiga. Dan ini adalah pertemuan terakhir di tema 5 ya soli-soliha. Fokus materi belajar kita hari ini adalah matematika dan PJOK. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, anak soli dan soliha diharapkan mampu melakukan penjumlahan dan pengurangan dengan cara bersusun panjang dan pendek. Yang kedua, anak soli dan soliha diharapkan mampu mempraktikkan gerak dominan bergantung, bertumpu, dan keseimbangan. Nah, anak soli dan soliha, sebelum mulai belajar, mari kita membaca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Penjumlahan dan pengurangan. Anak soli dan soliha masih ingat dengan cerita Beni dan Edo? Beni dan Edo mengumpulkan bola plastik ke dalam ember merah dan ember biru. Beni berhasil mengumpulkan 13 bola dan Edo berhasil mengumpulkan 10 bola. Nah, pertanyaannya, berapa jumlah semua bola yang mereka kumpulkan? Kemarin sudah kita pelajari ya, yaitu dengan menjumlahkan menjumlahkan semua bola di dalam 2 ember tersebut, yaitu 13 ditambah 10. Hasilnya adalah 23. Nah, untuk menghitung jumlah bola di ember merah dan biru, kita dapat menggunakan cara bersusun panjang dan cara bersusun pendek. Ibu kemarin sudah membahas ya, kita sudah belajar sekilas bagaimana penjumlahan dengan cara bersusun pendek. Kita ulang lagi ya, simak kembali ya soli-soliha. Yang pertama, cara bersusun pendek, yaitu dengan menuliskan 2 bilangan sejajar ke bawah, 13 ditambah 10. Nah, ini angka satuan harus sejajar dengan satuan. Puluhan dengan puluhannya juga harus sejajar. Masih ingat ya? Lalu kita tulis garis dan tanda penjumlahannya atau tanda tambah. Nah, bilangan yang pertama dijumlahkan adalah bilangan satuan dengan satuan. Ya, di sini ada 3 dan 0. 3 ditambah 0 sama dengan 3. Lalu kita jumlahkan angka puluhannya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi 13 ditambah 10 sama dengan 23. Ini adalah cara menghitung dengan bersusun pendek. Nah, sekarang ada lagi cara berhitung dengan bersusun panjang. Kita tuliskan nih yang pertama 13 sama dengan dijabarkan 13-nya. 13 itu satunya 10 ya. 10 ditambah 3. Lalu tuliskan 10 sama dengan 10 ditambah 0. Kita kasih garis panjang di sini, tulis tanda tambahnya. Sama seperti cara susun pendek, yang pertama dihitung adalah angka satuannya terlebih dahulu. 3 ditambah 0 sama dengan 3. Lalu kita jumlahkan nih puluhannya. 10 ditambah 10 sama dengan 20. Nah, setelah ini belum selesai nih. Kita jumlahkan lagi. 20 ditambah 3 sama dengan berapa soli-solihah? 23. Nah, mau berhitung dengan susun pendek atau dengan cara susun panjang, hasilnya sama ya soli-solihah. 13 ditambah 10 sama dengan 23. Nah, sekarang cermati soal berikut ya. Ini juga kita bahas lagi soal cerita yang kemarin. Dayu melihat ada 10 burung nuri dan 16 burung kakatua. Berapa banyak burung yang ada di kandang tersebut? Nah, kita hitung dengan susun pendek terlebih dahulu. 10 ditambah 16 sama dengan
Ingat, yang dijumlahkan adalah angka satuannya terlebih dahulu. 0 tambah 6 sama dengan 6. Ingat ya soli-solihah, angka berapapun ketika dijumlahkan dengan 0 hasilnya tetap sama. Lalu kita jumlahkan angka satu puluhannya, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi 10 ditambah 16 sama dengan 26. Nah, sekarang kita lihat cara bersusun panjangnya. 10 ditambah 16. 10-nya kita tuliskan 10 sama dengan 10 ditambah 0. 16 sama dengan 10 ditambah 6. Nah, sama, kita jumlahkan dulu bilangan satuannya. 0 ditambah 6 sama dengan 6. 10 ditambah 10 sama dengan 20. Lalu kita jumlahkan 20 ditambah 6 sama dengan 26. Hasilnya sama ya, 26. Oke, contoh yang kedua. Lani menyiapkan 30 balon untuk perayaan kenaikan kelas. 10 balon pecah sebelum dipasang. Berapakah balon yang masih dapat digunakan? Perhatikan cara susun pendeknya. 30 balon. Karena ini balonnya pecah, berarti jumlah balonnya berkurang ya, soli-soliha. Berarti ini adalah soal pengurangan. 30 dikurangi 10. Tulis garis, lalu tanda pengurangan. Sama, yang dikurangi atau yang dihitung terlebih dahulu tetap angka satuannya dulu ya soli-soliha. 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Hasilnya tetap 0. Selanjutnya angka puluhannya 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Oke, jadi hasilnya 30 dikurangi 10 sama dengan 20. Selanjutnya kita lihat cara susun panjangnya. 30 dikurangi 10, kita tulis rincian 30-nya. 30 sama dengan 30 ditambah 0. Puluhannya ada 3 ya. Lalu 10 sama dengan 10 ditambah 0. Lalu kita kasih garis, tanda kurangi. Ingat, yang kita kurangi adalah angka satuannya dulu. 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Lalu puluhannya 30 dikurangi 10 sama dengan 20. Nah, setelah dikurangi, kita tambahkan nih hasil pengurangannya. 20 ditambah 0 sama dengan 20. Jadi balon yang masih dapat digunakan jumlahnya ada 20. Anak soli-soliha, cermati pula contoh berikut ya. Ibu membeli 17 buah jeruk, lalu membeli lagi sebanyak 15 buah. Berapa jumlah semua jeruk yang ibu beli? Nah, kita tuliskan dulu penjumlahannya ya. 17 ditambah 15 sama dengan titik-titik. Kita hitung bersama ya soli-soliha. Yang pertama menggunakan cara bersusun pendek. 17 ditambah 15. Ingat, cara menulisnya harus sejajar angkanya ya. Satuan dengan satuan sejajar, puluhan dengan puluhan juga sejajar. Ditulis garis, tulis tanda tambahnya. Yang pertama kita hitung adalah angka satuan dulu. 7 ditambah 5. Berapa 7 ditambah 5? Nah, 7 ditambah 5 itu coba hitung soli-solihah. 12 ya. 7 ditambah 5 12. Nah, gimana cara menyimpannya di sini ya? Oke, kalau anak soli-solihah mendapati seperti ini, ketika ditambahkan ternyata hasilnya 2 angka, maka yang ditulis di sini adalah, yang ditulis di bawah angka 5 adalah angka satuannya. Angka 2 ini kita tulis di sini. Nah, lalu satunya kemana?
Karena 1 ini angka puluhan, maka angka 1 ini kita tuliskan di atas ya, soli-soliha. Nah, di atas angka puluhan lagi ya. Lalu kita tambahkan deh. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ditambah 1 sama dengan 3. Jadi 17 ditambah 15 sama dengan 32. Seperti itu ya soli-soliha. Lalu kita hitung dengan cara bersusun panjang. Sama caranya ya. 17 kita tuliskan dulu. 17 itu sama dengan 10 ditambah 7. Nah, lalu ditambah 15. 15 sama dengan 10 ditambah 5. Tulis garis panjang, lalu tanda tambahnya sama. Kita hitung terlebih dahulu angka satuannya. 7 ditambah 5 berapa tadi? 12. Bagaimana cara menyimpannya kalau menghitung dengan cara susun panjang? Mudah soli-soliha, sama seperti ini. Nih 17 juga ditulis dulu ya, 10 tambah 7. Ini juga kita harus tahu 12 itu sama dengan 10 ditambah 2. Nah 2-nya kita simpan di bawah, 10-nya kita simpan di atas. Oke, lihat 2 dan 10. Jadi 12 ya, 10 ditambah 2. 2-nya disimpan di bawah, 10-nya disimpan di atas sejajar dengan angka 10 yang lain. Lalu sekarang kita lanjutkan menghitung. 10 ditambah 10 sama dengan 20. 20 ditambah 10 sama dengan 30. Lalu kita hitung deh ini terakhir. 30 ditambah 2 sama dengan 32. Bagaimana soli-soliha? Mudah kan? Insya Allah mudah ya. Ibu lihat kemarin sudah banyak yang bisa ya. Ini adalah contoh bagaimana kita menghitung dengan cara susun pendek atau dengan cara susun panjang. Nah sekarang coba anak soli-solihah kerjakan latihan soal matematika di buku tematik tema 5 halaman 109, 112 dan 113 ya. Kerjakan dengan teliti. Oke. Sekarang kita akan belajar gerak keseimbangan. Nah, perhatikan cerita berikut ya. Pada kegiatan olahraga, Siti belajar keseimbangan. Hal itu menjadi pengalaman berkesan bagi Siti. Dukungan teman-temannya membuat Siti lebih percaya diri. Hari ini mereka akan tes gerakan keseimbangan. Di rumah, Siti belajar gerakan keseimbangan terus-menerus. Ibu menyemangati Siti. Ibu juga memuji keberanian serta kegigihan Siti. Nah, di sekolah ada praktik senam lantai. Siti belum bisa melakukannya dengan benar. Siti sangat gelisah. Lani dan Dayu melihat kegelisahan Siti. Mereka membantu Siti berlatih. Mereka memberi semangat sampai Siti bisa. Siti sangat berterima kasih kepada teman-temannya. Nah, ini adalah contoh gerakan latihan keseimbangan. Sekarang ayo kita lakukan gerakan keseimbangan ya soli-solihah. Jangan lupa lakukan pemanasan terlebih dahulu. Simak contohnya dari ibu guru berikut ini ya. Contoh gerak bergantung ya soli-solihah menggunakan palang besi.
Soleh-solehah, sekarang kita akan contohkan gerak keseimbangan. Yang pertama, angkat kaki kanannya, tumpukan badan, angkat tangan, dan hitung dalam hitungan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lakukan yang sama dengan kaki kiri. Kaki kiri diangkat, badan diturunkan, rentangkan tangan, dan hitung sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini jika terlihat pada kaki. Gerakan yang kedua ya, gerak keseimbangan dengan mengangkat satu kaki. Sekarang gerakan keseimbangan yang ketiga yaitu gerak bertumpu. Tangan kanan atau menggunakan tangan kiri dan kiri. Contohnya ya, yang pertama adalah salah satu tangan kita menggunakan di belakang belakang, dan kemudian salah satu kaki kanan kita di belakang belakang, salah satu tangan ini akan ke atas. Ya, ini namanya gerakan keseimbangan sapi. Adalah gerakan keseimbangan dengan menggunakan dua tangan. Kalau tadi kita menggunakan tangan di lantai, sekarang kita menggunakan dua tangan terbuka. Seperti ini posisi pertama. Kemudian salah satu kaki diangkat boleh kaki kiri atau kaki kanan. Hitungan sampai 8. Oke, terima kasih. Selamat kembali bekerja. Ini adalah gerakan ketiga ya, solih-solihah. Kita akan mencontohkan bagaimana cara kita bertumpu di atas dua meja. Ya, perhatikan ya, caranya dua tangan disangkut dan diletakkan di atas meja. Lalu kaki ditegak. Ini adalah gerakan ketiga. Selanjutnya gerakan keempat, gerak bertumpu di atas kedua meja. Ya, sambil hitungan 1 sampai 5 menenang badan di atas meja. Nah, ini adalah bertumpu di atas dua meja ya, solih-solihah. 3, 4, 5. Seperti itu solih-solihah. Selamat mencoba. Suara sama gambarnya kurang ini ya, solih-solihah. Perhatikan gerakannya saja ya. Nah, ini adalah cara gerakan yang keempat, yaitu gerak bertumpu di atas meja. Nah, anak solih-solihah. Oke, sebentar. Lalu, nah seperti itu contoh gerak keseimbangan yang bisa anak solih-solihah berlatih atau pelajari di rumah ya, solih-solihah. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Hari ini kita telah belajar penjumlahan dan pengurangan, juga gerak dominan keseimbangan. Tugas untuk anak solih-solihah hari ini, yang pertama mengerjakan latihan soal di buku paket tematik tema 5 halaman 109, 112, dan 113. Lalu tugas yang kedua adalah mempraktekkan salah satu gerak dominan. Jadi yang barusan dicontohkan kan ada 4 gerakan. Anak solih-solihah silahkan pilih salah satu yang akan dipraktekkan. Boleh bergantung, boleh gerak bertumpu tadi pada kedua tangan dan kaki, boleh gerak keseimbangan seperti pesawat terbang, atau boleh juga gerak bertumpu di atas meja. Pilih salah satu saja lalu berlatihlah ya, nanti dipraktekkan dan kirimkan tugasnya lewat video ya, solih-solihah. Semangat untuk belajar hari ini. Semoga anak solih dan solihah tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.